Mungkin ada Pak yang Ginting kan? Ya, iya, silakan. ke Pak Ginting. Baik. Ahli, saudara ahli agar bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang suatu perbuatan yang bisa dikualifisir sebagai suatu tindak pidana dalam perkara pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana khusus. Baik, sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh ahli Dr. Khairul Huda maupun Prof. Zakir, bahwasanya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, adanya perbuatan yang kita sebut sebagai actus reus. Yang kedua, adanya unsur kesalahan yang disebut sebagai suatu mens rea. Tadi sudah diuraikan bahwasanya ada perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk kategori pasal 2 maupun pasal 3, di mana ada perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan atau disebut sebagai abuse of power. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum atau break of the tort. Jadi dua hal ini merupakan dasar suatu perbuatan di mana perbuatan itu memiliki unsur kesalahan atau kesengajaan dengan maksud atau omerk yang disebut sebagai suatu kejahatan. Jadi dua unsur ini harus terpenuhi. Jadi kalau ada kehendak dengan suatu kehendak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, itulah kategorinya sebagai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai unsur kehendak dengan maksud. Nah, karena kategori ini saya juga setuju tadi terkait dengan kategorinya adalah kategori tindak pidana material, maka unsur yang menjadi sangat sentral dalam pasal 2 dan pasal 3 itu adalah kepastian adanya kerugian negara. Itu yang disebut sebagai actual loss tadi. Nah, dikategorikan sebagai suatu tindak pidana khusus, ini adalah memang karena dalam kategori ada beberapa ahli yang menyatakan, dan saya juga sependapat, ini adalah extraordinary crime. Jadi suatu tindak pidana yang memang penanganannya khusus dan juga ada lembaga khusus yang dibuat oleh itu untuk menangani tindak pidana ini. Sehingga tidak sembarangan juga menerapkan pasal-pasal tersebut sebagai suatu tindak pidana. Jadi benar-benar dilakukan dengan pasti ya sebagai maksud dan kehendak daripada pembuatnya. Jadi tidak semua, tadi saya sudah singgung juga oleh yang lain bahwasanya tidak semua tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara itu adalah tindak pidana korupsi. Demikian ya. Baik, terima kasih ahli. Tadi ahli sudah menjelaskan terkait dua pasal, itu pasal 2 dan pasal 3. Terhadap kedua pasal yang dijelaskan oleh ahli tadi, apakah kami boleh meminta ahli untuk kembali menjelaskan letak perbedaan yang paling mendasar dari kedua pasal, baik pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor ketika itu didakwakan kepada seorang terdakwa? Yang paling mendasar dari dua pasal. Tadi sebenarnya saya sudah singgung juga. Satu itu adalah penyalahgunaan kewenangan yang disebut sebagai abuse of power. Jadi ada power yang didapat dari dia tapi disalahgunakan karena jabatan maupun karena kedudukannya. Lalu yang kedua, yang pasal 2 ada terkait dengan adanya perbuatan melawan hukum formil ya, yang diatur dalam suatu ketentuan. Jadi perbuatan melawan formil, ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Demikian. Baik, kami ke pertanyaan berikut. Menurut ahli, apakah untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya dinilai berdasarkan perbuatan terdakwa atau actus reus, atau lebih jauh dilihat mens rea dalam suatu perbuatan pidananya, termasuk di dalam pidana khusus seperti ini yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3? Tentu dalam suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai fate atau perbuatan pidana, ya harus ada dua unsur tadi. Satu ada unsur perbuatan, ada unsur kesalahan. Kita ada adigium tanpa kesalahan seseorang itu tidak mungkin dihukum kan, pidana nggak bisa diterapkan. Nah jadi harus dicari dulu di mana ada unsur mens rea dalam perbuatan tersebut. Tidak semua perbuatan itu memiliki mens rea. Ya, tidak semua perbuatan tersebut memiliki mens rea. Tetapi kalau konteks sekarang konsep dualistis, ada juga perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang itu tapi dapat juga dipersalahkan karena mens rea-nya ada pada orang lain. Nah, itu bisa terjadi, tapi dalam konteks ini tentu lebih cenderung kepada personalis
Jadi subjeknya adalah naturally person, sulit. Kalau kita pakai korporasi bisa dualistis terus itu. Jadi ada kesalahan yang dapat ditangguhkan kepada korporasi. Demikian. Baik. Dalam perkara-perkara pidana, baik yang sifatnya umum atau khusus, selalu diuraikan hubungan kausalitas untuk mendapat gambaran yang utuh soal suatu delik yang didakwakan kepada terdakwa. Bagaimana ahli bisa menjelaskan soal kausalitas dalam perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tentang pemberantasan tindak pidana korupsi? Baik. Jadi perbuatan kausalitas terkait dengan perbuatan melawan hukum itu tentu terkait dengan adanya suatu perbuatan langsung yang dilakukan orang tersebut yang mengakibatkan adanya kerugian negara tadi. Jadi ada hubungan hukum antara adanya kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang tersebut. Kalau tidak ada, maka orang itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Yang kedua, terkait dengan pasal 3, adanya penyalahgunaan kewenangan orang tersebut yang terkait langsung dengan adanya kerugian negara tersebut. Jadi konsep sebab akibat itu adalah konsep post pastum. Jadi bukan adanya suatu sebab akibat konsepnya Von Bury yang mulai dari awal sampai akhir semua dapat dimintakan pertanggungjawaban, tetapi terkait dengan konsep adekuat. Ya, adekuat itu adalah perbuatan yang paling menentukan yang bisa mengakibatkan kerugian itu dialah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sedangkan perbuatan-perbuatan lain, anasir-anasir perbuatan itu harusnya ditinggalkan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Demikian. Baik, ahli. Kemudian dalam banyak perkara pidana sering di dalam pasal itu disisipi pasal turut serta, pasal 55, tidak terkecuali dalam perkara tipikor. Kemudian pasal 55 dalam perkara tipikor seperti apa ahli melihat kedudukannya dalam penerapannya? Tadi Prof. Muzakir juga sudah menjelaskan mengenai hal itu. Jadi tentu sangat jelas tadi apakah kedudukan pelaku ini tadi ada konsep sebab akibat, apakah dia merupakan suatu perbuatan yang tidak berhubungan langsung dengan kerugian negara tersebut dan tidak ada perbuatan yang secara formil dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka orang ini tidak termasuk dalam kategori turut serta tadi. Apalagi kalau kita melihat konsep turut serta dalam hal ini adalah orang kategori menyuruh melakukan. Kalau menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak mempunyai kualitas untuk dapat dipertanggungjawabkan karena niatnya tidak ada. Jadi semuanya itu harus didasarkan kepada teori kehendak. Apakah kehendak itu ada dalam diri orang itu bersama-sama dengan pelakunya, sehingga kalau pelakunya mempunyai kehendak dan diwujudkan untuk menciptakan suatu delik, maka dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau orang itu tidak mempunyai kehendak, dia dianggap sebagai media atau alat untuk melakukan kejahatan, tapi dia tidak mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan tersebut, maka dia harus dibebaskan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Demikian. Baik, artinya itu yang dijelaskan tadi, yang melakukan kehendak secara langsung harusnya yang lebih bertanggung jawab terhadap itu, begitu ya ahli? Ya. Baik. Kemudian kami perlu meminta ahli menjelaskan terkait pasal 64 yang juga itu sering diselipkan dalam sebuah surat dakwaan. Terkait pasal 64 kami mohon penjelasan ahli seperti apa? Pasal berlanjut ya. Jadi konsep pasal berlanjut itu adalah perbuatan yang dilakukan dalam tempo dan waktu yang berbeda-beda tetapi perbuatannya sama, sejenis. Jadi berulang-ulang melakukan suatu perbuatan dalam waktu yang waktunya itu kita tidak bisa tentukan, ya bisa saja dalam waktu sehari, 2 hari, bisa sebulan, 3 bulan, tetapi itu rentetan bagian tidak terpisahkan dari perbuatan pokoknya. Baik, terima kasih ahli. Berikut mungkin kami coba menyampaikan kepada ahli ada beberapa pertanyaan lanjutan. Misalkan kami menguraikan dalam sebuah surat dakwaan terhadap terdakwa dibuatlah 5 poin dari 2 dakwaan. Masing-masing untuk dakwaan dijelaskan. Misalnya seorang terdakwa diminta oleh, ini yang didakwakan ya, ahli, ini yang didakwakan di dalam surat dakwaan,
seseorang terdakwa itu diminta oleh direktur salah satu BLU untuk bertindak sebagai tenaga ahli pada BLU yang dipimpinnya. Dan selanjutnya terdakwa menggunakan salah satu lembaga universitas negeri sebagai lembaga konsultan dalam pekerjaan penyusunan kajian teknis secara tidak sah karena melalui proses pembelian jasa konsultan. Ini bunyi salah satu dakwaan. Kemudian sesuai fakta persidangan, dokumen yang disita dan bukti elektronik. Bentar, Pak. Jam 1 nih. Ilustrasinya kita hentikan dulu. Itu bukan ilustrasi nama, itu masuk ke pokok perkara itu. Baik. Boleh ke ahli. Konstruksi hukum aja ditanya. Nanti lah ya. Kita Baik. start dulu. Sampai jam 2 nanti, Pak. Baik, Majelis. Terima kasih. Paksakan juga, enggak selesai juga ya. Oke.